Kodim 0509 Kabupaten Bekasi bersama Forkopimda dan stakeholder se-Kabupaten Bekasi menggelar kegiatan Karya Bakti 2024 dalam rangka memperingati HUT TNI ke-79 dengan membersihkan Kali Jambe, Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Jumat, 20 September 2024. Kodim 0509 Kabupaten Bekasi. Dalam kegiatan ini juga melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk Polres Metro Bekasi, Polsek Tambun, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, Forum Pencinta Kali Jambe, Aliansi Ormas Bekasi, mahasiswa pencinta alam, pramuka perwakilan pelajar dari SMAN 9 Tambun Selatan, SMK Bina Prestasi Tambun Selatan, dan lainnya. Adapun dalam kegiatan ini dibagi menjadi 10 tim yang bertugas di 10 titik berbeda dari sejauh sekitar 1,5 km dengan komposisi personil terdiri dari TNI, Polri, mahasiswa, pelajar, dan masyarakat. Ulang tahun Tentara Nasional Indonesia ke-79 tahun 2024. Siap, mulai. Lanjutkan. Kapolres atau yang mewakili, kemudian dari kejaksaan atau yang mewakili, dari pengadilan atau yang mewakili, para kepala dinas atau yang mewakili, Danyon 202 atau yang mewakili, Danyon RW 7 atau yang mewakili, Kepala Jasa Marga, kemudian Kepala BWS Ciliwung Cisadane, Kepala SDA Bina Marga, Kepala UPTD 2 Kali Jambe, Kepala PJT 2, Kepala BPBD Kabupaten Bekasi, Kasat PPP atau yang mewakili, Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Bekasi, Kepala PFI Kabupaten Bekasi, Kepala Forum Peduli Kali Jambe, Ketua FKPPI Kabupaten Bekasi, Ketua IPAKAT Kabupaten Bekasi, Camat Tambun Selatan, Kapolsek, Kepala Desa Lambang Sari, Ketua BEM Mahasiswa Pelita Bangsa, tokoh agama, tokoh masyarakat Kali Jambe yang saya hormati, Ketua Karang Taruna Desa Lambang Sari, hadirin sekalian yang saya banggakan. Sebagai insan yang beriman dan bertakwa, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya hari ini kita dapat menghadiri kegiatan karya bakti dalam rangka memperingati hari ulang tahun TNI ke-79 dalam keadaan sehat walafiat. Pada kegiatan karya bakti ini kita akan melaksanakan pembersihan Kali Jambe dalam rangka mengantisipasi banjir saat musim penghujan tiba. Pembersihan Kali Jambe diharapkan bisa mengurangi dampak dari banjir yang biasanya terjadi pada musim hujan. Tradisi yang perlu ditanamkan dan ditularkan kepada anak dan keluarga sejak dini adalah mengurangi penggunaan sampah plastik dan membuang sampah pada tempatnya, termasuk tidak membuang sampah ke area sungai. Hadirin yang berbahagia, pentingnya kesadaran harus kita mulai dari kita sendiri sehingga akan tercapai tujuan kita, yaitu Kali Jambe bersih dan bebas banjir. Harapan ekosistem di sungai juga akan rusak. Apel tadi bagi. Sudah silakan. Laporan selesai. Setelah ini dilaksanakan pembagian sektor. Setelah itu menuju jalan, arahkan masing-masing rekan kita yang bekerja menuju ke tempat lokasi kerja kita masing-masing. Kerjakan. Kerjakan. Pembacaan doa. Hadap kanan, henti, gerak.
Ya, gerakannya cepat. Rejang kanan gerak menjadi 10 sap. Kenal, lihat di map itu Pak, ada itu yang saya share ke grup itu. Oh siap. Batu aliran kali buat tadi. Ya. Memang sampah dari Bantar Gebang ya kalau lihat begitu banyak volumenya. Kalau dilihat ciri-ciri dalam rangka memperingati HUT TNI ke-79. Banyak rangkaian kegiatan yang kita laksanakan, salah satunya karya bakti pembersihan Sungai Kali Jambe. Hari ini kita bersama TNI, Polri, seluruh masyarakat, pelajar, mahasiswa melaksanakan pembersihan Sungai Kali Jambe. Total masyarakat dengan TNI 1.000 orang. Kemudian yang kita laksanakan adalah pembersihan sungai sejauh 1,5 km. Bukan hanya tenaga manusia, tetapi kita juga menggunakan alat berat karena memang ada titik-titik yang tidak bisa diangkut oleh tenaga manusia. Ada 10 tim dari sejauh 1,5 km, ada 10 tim, 10 titik yang kita bagi. Dengan komposisi personel ada TNI, Polri, mahasiswa, pelajar, masyarakat. Yang menjadi alasan dari TNI untuk mengadakan kegiatan di Kali Jambe ini apa nih Pak Komando? Sebenarnya ini hanya salah satu karena setiap tahun apabila cuaca hujan, terutama di daerah Sungai Kali Jambe di crossing 19 itu ada sungai yang menyempit. Jadi kalau apabila tidak dibersihkan di kilometer 19 itu, apabila hujan akan terjadi banjir. Jadi nanti ke depan akan kita laksanakan rutin setiap 2 minggu sekali ataupun 1 bulan sekali kita laksanakan rutin. Harapannya bencana banjir itu tidak terjadi di sini. Selain kita melaksanakan pembersihan sungai, juga di Sungai Karangjati sampai dengan Sukatani dilaksanakan normalisasi karena masyarakat di daerah Sukatani sampai dengan Cabang Bungin itu kekeringan. Jadi dari pemerintah Kabupaten Bekasi juga sudah melaksanakan tanggap darurat menormalisasi sungai. Jarak pastinya saya tidak hafal, tetapi itu sudah kita laksanakan sejak 3 minggu kemarin. Nanti kita akan dorong kepada pihak-pihak yang berwenang karena bukan hanya di kita, tetapi ada pihak-pihak instansi terkait yang punya kewenangan, itu akan kita dorong. Masyarakat, organisasi masyarakat, seluruhnya kita libatkan. Harapannya semua mempunyai peran, mempunyai tanggung jawab untuk menjaga sungai kita. Nah, untuk meningkat sudah mulai peduli ya. Tinggal mungkin hanya 1-2 orang yang masih belum punya kesadaran. Harapannya nanti kita tetap sosialisasi kepada seluruh masyarakat bahwa sungai itu sumber kehidupan dan sampah itu kalau kita tidak manage akan membawa bencana buat kita. Kalau dilihat dari turun langsung tadi, ini sampahnya lebih banyak dari mana dan? Kalau sampahnya sampah masyarakat plastik, karena di ujung Sungai Kali Jambe ini ada tempat pembuangan sampah di TPA Bantar Gebang dan Sumur Batu. Jadi apabila hujan itu sampah-sampah itu akan jatuh ke sungai sampai dengan nanti ujungnya di crossing tol kilometer 19. Jadi memang harus ada pihak-pihak terkait yang mempunyai kewenangan lebih tinggi untuk mengatasi itu semua.
Ya, sebetulnya kalau bicara Kali Jambe atau Cijambe, kami ini sudah cukup lama concern ya, karena memang di Kali Jambe ini khususnya di wilayah Lambang Sari ini adalah menjadi tumpuan titik terakhirnya sampah di crossing tol itu di wilayah kami di Lambang Sari. Nah, kami sudah membentuk tim namanya Forum Cijambe untuk menelusuri bagaimana sampah-sampah ini bisa menumpuk sekian banyak, bahkan per sekian jam sudah bisa langsung menumpuk. Nah, kami sudah menelusuri bahwa tadi betul yang dikatakan Pak Dandim, memang ada beberapa, selain mungkin ada warga yang membuang juga ke sungai, tapi ada memang di hulunya itu ada TPA Sumur Batu, ada TPA Bantar Gebang yang tumpukan sampahnya itu kalau hujan turun ke sungai dan mengalirlah hingga sampai ke crossing. Dari Desa Lambang Sari dan beberapa wilayah lainnya di Kabupaten Bekasi, kami sebetulnya sudah sangat konsen betul, tapi kami berharap pemangku kebijakan di atas kami, mungkin Pak Gubernur, syukur-syukur dengan Pak Presiden langsung bisa menginstruksikan, karena ini berkaitan dengan beberapa wilayah kewilayahan lain yang membuat sulit kalau hanya Kabupaten Bekasi yang concern. Sehari saja kita hujan itu sampah udah numpuk. Nah, karena di crossing tol itu cuma ada 2 aliran air sehingga menghambat air karena udah banyak sampah, udah pasti otomatis banjir ke wilayah kami yang luar biasa. Bina prestasi. Saksikan terus liputan dari Derap Detik.